Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita lanjutkan materi penelitian dalam pembelajaran PNF. Seperti telah saya jelaskan di awal bahwa penelitian tindakan dalam pembelajaran PNF ini merupakan derivasi atau turunan dari penelitian tindakan pada umumnya, yang di sekolah-sekolah formal disebut sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kepala sekolah, penelitian tindakan pengawas. Karena kita ini belajar di prodi pendidikan non formal, maka disebut sebagai penelitian dalam pembelajaran PNF. Tema kita kali ini berkaitan dengan instrumen penelitian. Instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data. Dan dalam kehidupan sehari-hari memang untuk mengumpulkan atau mendapatkan apapun, biasanya kita harus menggunakan alat. Kalau mau mancing ikan, alatnya pancing. Kalau mau dapatkan ikan dengan jaring, hasilnya jaring. Kalau mau ke laut, agak dalam, agak jauh, harus dengan perahu. Kalau ngambil kelapa di atas sana, kayak orang selatan itu ya, yang di pinggir-pinggir pantai itu, atau di perkampungan itu, memanjat. Dan kalau mau memanjat, alat yang paling aman itu sabuk pengaman dengan tali. Meskipun tidak semua orang kampung memanjat pohon kelapa itu ada sabuk pengamannya. Dulu saya waktu masih kecil juga gemar sekali memanjat pohon kelapa itu. Dan itu biasa-biasa aja, sungguh pun di atas itu kita sudah sebesar monyet kelihatannya saking tingginya kelapa itu. Nah, kembali ke tema utama kita, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini punya dua kriteria utama. Yang pertama itu valid, yang kedua itu reliable. Valid itu bermakna bahwa alat itu benar-benar digunakan untuk keperluannya, tidak untuk keperluan lain. Ya, kalau pancing hanya untuk memancing, bukan untuk dijadikan perangkap orang supaya matanya kena kail. Kalau jaring ikan ya untuk menangkap ikan. Kalau mengukur jarak itu dengan senti, dengan meter, dengan kilometer maksud saya, ya. Kalau mengukur timbangan dengan gram, dengan kilogram, dengan ons, dengan ton, dengan pon dan sejenisnya. Kalau mau mengukur debit air, ya dengan alat ukur yang relevan untuk itu. Itulah valid, ya. Valid itu artinya alat yang dipakai itu benar-benar digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Itulah valid. Ada berapa cara untuk uji validitas itu? Jadi kalau kita bicara validitas, itu adalah proses menguji apakah instrumen itu valid atau tidak. Uji reliabilitas ini, validitas itu bisa dengan cara meminta pendapat sejawat. Bisa juga dengan meminta pendapat para ahli atau pakar. Bisa juga diuji secara empirik. Kalau menguji validitas secara empirik itu biasanya menggunakan statistik. Dan ada di semua sudah belajar statistik. Di sini kita tidak akan belajar lagi statistik untuk mengukur bagaimana apakah instrumen itu valid atau tidak.
Kalau validitas menggunakan jasa pakar, nah itu dicari orang yang ahlinya atau yang mendekati ahlinya. Instrumen kita sampaikan, lalu kita minta pendapatnya. Apakah ini sudah benar-benar dimaksudkan untuk mengukur apa yang diukur? Bisa juga minta bantuan sejawat, gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa S1 mungkin masih agak ragu-ragu kita minta bantuan sejawat. Tapi kalau misalnya mahasiswa program S3 yang tengah menyelesaikan studi doktor gitu, itu wawasan dia tentang instrumen itu sudah jauh lebih tinggi. Karena itu dimungkinkan, demikian juga untuk jenjang S2. Tapi kalau bisa, yang namanya uji validitas pakar itu melibatkan orang yang benar-benar pakar atau yang memiliki keahlian di bidang itu. Misalnya di pendidikan non formal itu siapa gitu ahlinya. Nah, minta aja pada dosen. Di situ ada doktor juga gitu ya. Ada Doktor Ilham. Meskipun saya agak jarang ketemu dengan Doktor Ilham. Mungkin beliau sibuk sekali di luar atau di mana begitu, ya. Bisa juga dengan ketua prodi atau bisa juga dengan Pak dosen yang lain, Pak Rupran atau siapalah gitu ya. Pak Vino gitu. Ya bisa juga dengan yang muda itu, Bu Citra misalnya. Ya mungkin juga untuk instrumen-instrumen tertentu bisa tanya dengan saya atau bisa tanya dengan yang lain. Kalau uji validitas secara empirik yang menggunakan data statistik, adik-adik semua yang masih ragu-ragu itu bisa tanya ke ahlinya. Bisa ke orang matematik atau bisa ke orang statistik gitu ya. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas itu intinya adalah instrumen itu memiliki kestabilan. Gitu. Digunakan di banyak tempat akan mendapatkan hasil yang nyaris sama. Sungguh pun tidak persis sama. Itulah reliabilitas. Gitu. Jadi kalau ada di semua punya instrumen misalnya, atau katakanlah gampangnya alat tes gitu. Tes proses belajar gitu. Untuk kelas 12 misalnya. Mau diujikan di Kota Bengkulu, mau diujikan di Kota mana, mau diujikan di Kedurang, mau diujikan di Longkangkule, mau diujikan di Lebong, di Muara Aman, atau mungkin juga di Pagarjati, atau di Napal Putih misalnya. Ipu, Muko-Muko, itu hasilnya akan mendekati sama. Kalau itu diujikan dengan hasil yang mendekati sama, maka instrumen itu disebut sebagai memenuhi kriteria reliabilitas. Nah, idealnya instrumen itu memenuhi dua kombinasi itu. Valid pada satu sisi, reliable pada sisi lain. Tapi di riset-riset kualitatif, instrumen itu tidak terlalu dipentingkan. Karena di penelitian kualitatif itu, keutamaan instrumen itu adalah peneliti itu sendiri. Orang yang melaksanakan penelitian itu sendiri. Itu keutamaannya. Dengan demikian, maka peneliti kualitatif tidak terlalu banyak berurusan dengan reliabilitas, dengan validitas atau reliabilitas. Bahkan nyaris tidak berurusan sama sekali. Bahwa kemudian misalnya instrumen penelitian kualitatif itu perlu didialogkan atau perlu dengan cara meminta pendapat ahlinya, itu sangat dimungkinkan. Tapi sekali lagi di penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Dalam praktek sehari-hari, ketika kawan melaksanakan penelitian, ada beberapa instrumen yang dipakai. Yang pertama itu angket atau kuesioner. Gitu. Kalau adik-adik buka skripsi mahasiswa gitu ya, yang sudah lulus,
Apakah itu di PNS sendiri, di prodi-prodi lain, di S2 atau di S3. Itu banyak sekali yang menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Angket itu bisa berstruktur, bisa juga tidak berstruktur, bisa kombinasi. Angket berstruktur itu jawabannya itu jelas, 1, 2, 3, 4 begitu. Ya. Dan umumnya semua jawaban itu benar, gitu. Karena angket berbeda dengan tes. Kalau tes itu ada dari sekian pilihan tuh ada yang benar kan, atau yang paling benar. Kalau di angket itu opsi itu bebas, gitu. Nah, kalau yang berstruktur itu item-item pilihan itu sudah jelas. Misalnya yang berbentuk skala Likert, 1, 2, 3, 4. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu pilihan dan semua pilihan itu sah, gitu. Atau juga model opsi A, B, C, D dan seterusnya, gitu. Ya. Yang kedua, angket yang tidak berstruktur. Maksudnya tidak berstruktur itu di luar pilihan-pilihan itu masih dimungkinkan responden penelitian itu menentukan jawaban lain. Menentukan opsi jawaban lain selain yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, itu dimungkinkan. Yang kedua, itu pedoman observasi. Pedoman observasi itu biasanya dalam bentuk isian. Dan pedoman itu biasanya dipegang oleh peneliti. Kalau nanti adik-adik melaksanakan penelitian untuk skripsi dengan menggunakan pedoman observasi, biasanya instrumen itu dipegang. Apakah oleh sendiri atau oleh orang lain ketika kita meminta bantuan. Yang diobservasi ini biasanya bersifat keperilakuan. Atau ciri-ciri fisiknya jelas. Gitu. Misalnya kita mau observasi tenaga PNF yang sedang mengajar atau yang sedang memberikan pelatihan. Kita lihat di situ lalu kita kasih tanda-tanda di mana posisinya. Seringkali pedoman observasi ini mirip-mirip dengan angket atau sama dengan angket. Mirip-mirip bisa jadi, sama bisa jadi. Gitu. Kecuali yang bersifat ciri-ciri fisik. Kalau yang bersifat ciri-ciri fisik itu misalnya kita mau observasi lingkungan, mau observasi ruang kelas, mau observasi laboratorium, mau observasi fasilitas pelatihan dan sejenisnya. Maka instrumen itu dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dengan karakteristik yang akan diobservasi. Yang berikutnya itu pedoman wawancara. Wawancara ini juga seperti hanya angket, ada yang berstruktur, ada yang terbuka, ada yang kombinasi. Kalau angket pedoman wawancara itu berstruktur, maka itu kira-kira sama dengan angket, tapi yang dicakapkan. Kalau angket tadi kita berikan langsung, ya silakan diisi gitu. Kalau itu menjadi pedoman wawancara, maka angket itu dicakapkan. Tapi juga ada wawancara bebas. Wawancara bebas itu ada pertanyaan-pertanyaan inti yang kita sampaikan kepada responden atau sumber data penelitian. Lalu responden atau populasi sampel atau populasi itu yang mengisinya. Dan dia memberikan jawaban secara terbuka atas instrumen yang disusun itu. Gitu. Yang berikutnya itu adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu adalah sebuah instrumen yang kita gunakan untuk merekam atau mencatat dokumen-dokumen yang tersedia, yang datanya kita bisa perlukan. Nah, kita dalam kerangka ini bisa menggunakan alat lain. Di wawancara misalnya kita bisa menggunakan rekaman.
Bisa divideokan, bisa rekaman suara yang bersifat audio. Nah, itu. Bisa juga kita menggunakan jasa fotografer, atau kita sendiri yang menjadi fotografernya. Apa yang kita peroleh di situ adalah bukti empirik. Nah, yang berikutnya lagi, instrumen penelitian itu bisa berupa alat tes. Alat tes itu umumnya ada dua. Satu yang bersifat objektif, yang sering disebut sebagai objective test. Dan yang kedua itu yang bersifat essay atau karangan. Nah, kalau instrumen itu berupa tes, disinilah yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Tapi kalau instrumen itu berupa essay, maka tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalaupun kita mau meminta pendapat ahli, ya barangkali hanya terkait dengan lingkup materi yang disajikan, mungkin juga menyangkut masalah-masalah kebahasaan. Nah, adik-adik semua, itulah tema kita di siang hari ini. Saya ingin memberikan beberapa tugas kecil kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan tetap sehat ini ya, dan tolong tugas-tugas sebelumnya itu dicatat sedemikian rupa atau dilihat lagi gitu ya. Apakah semua sudah dikumpulkan? Terutama proposal, apakah sudah memenuhi kriteria penelitian tindakan kelas seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Tugas kali ini, adik-adik semua coba buat instrumen. Yang pertama, pedoman wawancara. Pedoman wawancara terbuka. Tentang apa saja? Ya. Kalau pedoman wawancara terbuka itu ada pertanyaan lalu nanti disertai dengan ruang untuk memberikan jawaban. Sebanyak 5 item. Ya. Yang kedua, instrumen tentang pedoman observasi. Silakan saja nanti yang fokus observasi itu apa cara tenaga PNF mengajar, apa fasilitas laboratorium PNF, atau lingkungan satuan pendidikan PNF. Silakan saja pilih salah satu di antaranya. Lalu apa yang ingin diobservasi di situ? Nah, tuangkan di instrumen. Paling banyak juga 5 item, atau supaya mudahnya 5 item. Yang ketiga, angket. Gitu. Ada di semua, seperti yang saya katakan tadi, angket itu ada 2 jenis. Satu angket tertutup, yang kedua angket terbuka. Nah, sekarang buat contoh angket tertutup. Bisa dengan opsi jawaban, bisa dengan model skala Likert, ya. Itu sebanyak 5 buah. Bisa yang kedua buat angket setengah tertutup. Gitu. Artinya ada opsi jawabannya, tapi juga ada ruang untuk jawaban lain dari responden atau sumber data penelitian atau sampel penelitian. Masing-masing itu 5. Gitu. Saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Salam untuk keluarga, untuk bapak ibu, untuk saudara, baik saudara dari rumah maupun saudara sekampung. Jaga kesehatan, ikuti standar dan prosedur protokol kesehatan yang sudah disiarkan di banyak media dan ditempel di dinding-dinding di mana saja. Jaga kebugaran, makanan yang bergizi, dan dari sekarang harus sudah mulai merencanakan
kapan program S1 akan diselesaikan. Sukses untuk Adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.